Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung menguat di perdagangan Rabu di tengah laju penguatan indeks dolar Amerika Serikat terhenti. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Rabu siang tadi, di mana rupiah menguat tipis di 0,02% di level 16.381 per dolar Amerika. Secara intraday, rupiah sempat menguat ke 16.342 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, nilai tukar rupiah dibuka menguat di 0,24% di posisi 16.350 per dolar Amerika Serikat. Rupiah menguat di tengah indeks dolar Amerika akhirnya melemah di 0,12% di level 98,77. Pelemahan terjadi setelah sehari sebelumnya ditutup menguat di 0,26% dan sekaligus menjadikan penguatan selama 4 hari beruntun. Sementara di sisi lain, pasar juga masih menantikan hasil keputusan FOMC The Fed yang akan mengumumkan kebijakan suku bunga. Namun pasar memperkirakan The Fed akan memangkas suku bunga mulai September mendatang. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Dan tampaknya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat penguatan terpangkas dan berbalik melemah sepertinya dan mencoba mendekati ke level 16.400-an, tepatnya di 16.394 rupiah. Kemudian terhadap euro di 18.948 rupiah, pound sterling di 21.897 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 110,80 rupiah. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Bursa Wall Street kompak melemah di Selasa waktu setempat karena kemajuan dalam pembicaraan dagang dengan Beijing terhenti, sementara para trader bersiap menyambut keputusan suku bunga dari The Fed. Indeks S&P turun 0,30% di level 6.370,86. Indeks Nasdaq melemah 0,38% di level 21.098,29. Kedua indeks ini sempat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa di awal sesi. Sementara itu Dow Jones turun 0,46% ditutup di 44.632,99. Sementara itu, Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent menyatakan Amerika Serikat dan China akan melanjutkan pembicaraan terkait kelanjutan gencatan tarif sebelum kesepakatan tersebut berakhir dalam 2 minggu menjelang tenggat waktu di 12 Agustus 2025. Donald Trump akan menjadi pihak yang mengambil keputusan akhir soal perpanjangan tersebut. Scott yang memimpin delegasi Amerika akan memberikan laporan kepada Trump di Rabu waktu setempat mengenai isu-isu yang masih belum terselesaikan. Diketahui putaran perundingan di Stockholm ini merupakan yang ketiga antara Amerika dan China dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan. Dalam laporan World Economic Outlook atau WEO edisi Juli 2025, IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 3,0% di 2025 dan 3,1% di 2026. Proyeksi ekonomi dunia untuk 2025 ini 0,2 poin persentase lebih tinggi dibandingkan proyeksi dalam WEO edisi April 2025 dan 0,1 poin persentase lebih tinggi untuk tahun 2026. Selain ekonomi dunia, IMF juga merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan Amerika menjadi 1,9% di 2025 dari sebelumnya 1,8%. Ekonomi China diperkirakan tumbuh 4,8%, jauh di atas proyeksi sebelumnya di 4,0%. Sementara itu, Dana Moneter Internasional atau IMF menaikkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025 dan 2026 dari angka sebelumnya 4,7% menjadi 4,8%. Angka tersebut mengalami revisi naik 0,1 poin persentase dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di laporan yang dirilis April 2025. Meski demikian, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia versi IMF tersebut masih di bawah realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024. Hal ini cerminan dampak dari perlambatan global dan tekanan eksternal yang belum sepenuhnya reda. Berbagai sumber, IDEX Channel.
Bang pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana pelemahan indeks harga saham gabungan semakin dalam, di mana secara intraday sudah melemah di atas 1% pemirsa, di mana posisi saat ini melemah di 1,13% dan bergerak di level 7.534,794. Di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi sempat memberikan harapan, di mana indeks harga saham gabungan dibuka menguat di 7.642,250. Bahkan beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan sempat melesat ke level intraday tertinggi hari ini di 7.667,556. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan penguatan lebih ke arah terbatas, bahkan 1 jam jelang pasca pembukaan, maksud kami, indeks harga saham gabungan sudah berbalik ke zona merah. Bahkan di sesi kedua tekanan semakin dalam terjadi sehingga menyentuh ke level intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini, tepatnya di 7.528,169. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat utama untuk indeks harga saham gabungan dari keuangan pemirsa, ada SMMA. Hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 13,16%, di 16.325, cukup jauh meninggalkan level intraday tertinggi yang pernah dicapai di perdagangan sebelumnya. Kemudian dari perbankan big cap ada BBRI, kontributor terbesar datang dari BBRI melemah di 3,57% di 3.780, disusul oleh BMRI pemirsa, hari ini juga melemah di 1,49% di 4.640. Sementara dari saham-saham konglomerasi ada saham pendatang baru. Posisi dari saham pendatang baru ada CDIA pemirsa yang mencatatkan arah secara beruntun di pasca tercatat di Bursa Efek Indonesia, ada sempat juga di suspend, kemudian masuk FCA dan hari ini tertekan di 9,29% di Rp1.660 per saham. Kemudian Brand hari ini juga melemah dengan nilai kapitalisasi masih yang terbesar di Bursa Efek Indonesia. Pelemahan ini memberikan dampak yang cukup signifikan, melemah di 1,89%, intraday sempat melemah di 2% di 7.775. Kemudian PTRO melemah di 1,54% di 3.840. Dari saham-saham sektor teknologi tampaknya masih mampu bertahan, ada Wi-Fi menguat di 1,41%, 2.880. Bahkan kejutan datang dari Goto hari ini melesat di 8% pemirsa, di Rp64 per saham intraday-nya. Kemudian juga ada MTech. Hari ini juga mengalami penguatan di 4,92%, 640, dan juga ada Buka hari ini juga bertahan di zona hijau, menguat di 2,04% di Rp150 per sahamnya. Update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas akhirnya menguat usai jatuh selama 4 hari beruntun. Harga batubara naik signifikan dipicu cuaca musim panas di sejumlah negara. Sementara harga minyak dunia mencatat rally tajam, bahkan menjadi kenaikan harian terbesar dalam 6 pekan terakhir. Harga emas akhirnya menguat usai jatuh selama 4 hari beruntun di 1,75% jelang perundingan tarif dagang antara Amerika Serikat dengan China. Hingga penantian hasil pertemuan The Fed mendorong permintaan terhadap safe haven. Di Selasa, harga emas dunia naik 0,37% di 3.326,31 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat tipis 0,03% di 3.327,39 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara kembali naik signifikan ditopang meningkatnya permintaan penggunaan pendingin udara yang dipicu cuaca musim panas di sejumlah negara. Merujuk Refinitiv, harga batubara di perdagangan Selasa ditutup di posisi 118 dolar Amerika per ton, naik 0,43%. Penguatan ini memperpanjang tren positif batubara yang melesat 5,1% dalam 4 hari terakhir. Selain itu, harga penutupan ini menjadi yang tertinggi sejak 3 Februari 2025. Harga minyak dunia kembali mencatat rally tajam, bahkan menjadi kenaikan harian terbesar dalam 6 pekan terakhir. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Rusia serta ekspektasi pasar menjelang pertemuan OPEC Plus kembali menjadi bahan bakar penguatan harga.
Mengacu data Refinitiv di Rabu pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, harga minyak Brent kontrak Oktober 2025 naik tipis ke $72,54 Amerika per barrel. Brent kini telah naik hampir 6% dalam 3 hari terakhir. Minyak West Texas Intermediate atau WTI kontrak September 2025 di $69,16 Amerika per barrel, mendekati level tertinggi sebulan terakhir. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI tampaknya masih melanjutkan penguatan tipis di 0,04% di level $69,24 Amerika per barrel. Nikel melemah tipis di 0,07% di level $14.940 Amerika per metrik ton. Emas juga melemah tipis di 0,03% di level $3.380 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,25% di level 4.265 ringgit Malaysia per tonnya.